Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang persyaratan umum instalasi listrik. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Yudi Diamadhan Simanungkalit dengan NIM 5203230017 dalam mata kuliah instalasi dan iluminasi listrik Prodi Teknik Elektro dengan dosen pengampu Pak Asmi Rizky Lubis SPD MT. Persyaratan dasar. Tujuan dari peraturan ialah A. Pengamanan manusia dan barang. B. Penyediaan tenaga listrik yang aman dan efisien. Persyaratan umum instalasi listrik terdapat dalam buku Persyaratan Umum Instalasi Listrik tahun 2000 dan 2011 yang disingkat PUIL. Buku peraturan ini diterbitkan oleh Panitia Revisi PUIL, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang berikutnya, persyaratan umum instalasi listrik. Persyaratan ini lebih diutamakan pada keselamatan manusia terhadap bahaya sentuhan, keamanan instalasi listrik, beserta perlengkapan terhadap kebakaran akibat listrik. Persyaratan ini berlaku untuk semua instalasi arus kuat, PUIL 2011, PP, Undang-Undang, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah syarat-syarat instalasi listrik. Adapun syarat-syarat dalam pemasangan instalasi listrik antara lain, yang pertama, syarat ekonomis. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga harga keseluruhan dari instalasi itu, mulai dari perencanaan, pemasangan, hingga pemeliharaan semurah mungkin. Kedua, syarat keamanan. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan timbul kecelakaan sangat kecil. Yang ketiga, syarat keandalan atau kelangsungan kerja. Kelangsungan pengaliran arus listrik kepada konsumen harus terjamin secara baik. Yang berikutnya, persyaratan umum instalasi listrik untuk instalasi cahaya dan tenaga. Yang pertama, bagian A, instalasi harus terdiri dari paling sedikit 2 golongan. B, terkecuali jika instalasi tersebut terdiri dari 6 titik hubung, jumlah titik hubung dari satu golongan tidak boleh lebih dari 12. Untuk pemasangan baru, tidak lebih dari 10 titik hubung. Yang kedua, golongan-golongan penerangan pada susunan kawat banyak harus dipasang demikian rupa sehingga harus dibagi sama rata. Nah, yang berikutnya adalah persyaratan umum instalasi penerangan. Yang pertama, lampu-lampu dan stop kontak perlu diberi pengamanan sendiri, akan tetapi boleh disatukan menjadi golongan-golongan. Yang kedua, kawat dari saklar lampu yang selanjutnya dinamai kawat penghubung diperbolehkan mempunyai penampang 1,5 mm kuadrat. Perencanaan instalasi penerangan dalam rumah atau gedung. Biasanya, instalasi penerangan di dalam rumah-rumah atau gedung-gedung bebannya adalah lampu-lampu dan alat-alat rumah tangga yang dibagi menjadi kelompok-kelompok. Maksud pembagian kelompok ini adalah untuk mempertinggi keadaan dari sistem itu. Apabila salah satu kelompok mendapat gangguan hubung singkat, maka hanya kelompok itu saja yang mendapat gangguan atau mati, sedangkan kelompok lainnya tidak terganggu. Penentuan banyak kelompok penerangan. Jarak tiap-tiap pengambilan arus untuk setiap kelompok jangan terlalu jauh, sehingga hantaran-hantaran yang dipakai tak terlalu panjang. Sebaiknya setiap kelompok memerlukan daya listrik yang sama atau hampir sama, sehingga keseimbangan beban akan mudah. Dan juga kalau setiap kelompok bebannya sama atau hampir sama, maka ukuran skringannya akan sama. Untuk gedung-gedung besar, misalnya gedung kuliah, gedung pertemuan, dan sebagainya, penerangan harus dibagi atas sekurang-kurangnya 2 kelompok. Cara menentukan dan merencanakan keseimbangan beban ini dilakukan dengan cara jalan coba-coba. Beban tiap-tiap kelompok dihitung, kemudian dicoba-coba dimasukkan dalam tiap-tiap fase sehingga
diperoleh keseimbangan. Berikut adalah rumah dengan desain instalasi listrik yang berdasarkan model rumah yang saya tinggal di sekarang. Dari gambar tadi dapat diketahui beban-beban yang ada di dalam rumah itu ada lampu dengan jumlah 6 unit, beban satuan jumlah watt satuannya itu 12 watt, jadi 72 watt. TV ada satu buah TV dengan beban 75 watt, total beban 75 watt. Rice cooker, satu unit rice cooker dengan beban 365 watt. Jumlah total beban 365 watt. Laptop dengan beban 45 watt, total beban 45 watt. Satu buah blender 250 watt, total beban 250 watt. Satu buah setrika 300 watt dengan total beban 300 watt. Dan satu mesin cuci 130 watt dengan total beban 130 watt. Jadi total beban keseluruhan ialah 1267 watt. Nah, selanjutnya itu adalah komponen-komponen instalasi listrik rumah. Adapun komponennya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kWh meter, MCB, saklar seri, saklar tunggal, stop kontak, pipa instalasi 20 mm, kabel NYA, TIDOS, dan elbow. Nah, dari paparan data yang sudah disajikan, maka diketahui kWh meter tersebut dengan jumlah total beban wattnya itu 1267. Jadi kWh meter yang digunakan itu sebesar 1300 watt dengan tegangan AC 220 volt. Untuk mengetahui jenis MCB yang tepat, dapat dihitung dengan rumus arus sama dengan beban dibagi tegangan. Diketahui bebannya itu 1300 dan tegangannya adalah 220. Maka arus beban sama dengan beban dibagi tegangan yaitu sama dengan 1300 dibagi 220 sama dengan 5,9 ampere dan dapat dibulatkan menjadi 6 ampere. Maka MCB yang digunakan yaitu MCB tipe C6 yang berkapasitas 6 ampere. Sekian pemaparan materi dari saya. Jikalau ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.